Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16 berkata, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Saudaraku, perintah jangan menjadi saksi dusta atas sesamamu ini juga dipertegas di dalam Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa perintah ini menjadi begitu penting? Saudaraku, perintah ini sesungguhnya berkaitan dengan mengasihi sesama. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan ia berkata bahwa hukum mengasihi sesama ini menjadi hukum yang setara dengan mengasihi Tuhan. Nah, dalam konteks mengasihi sesama itulah saudaraku, maka kita dilarang untuk bersumpah palsu atau berdusta berkaitan dengan seseorang, apalagi jika hal itu dilakukan di pengadilan. Sebab saksi palsu dapat menyebabkan orang lain yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah dan bahkan menerima hukuman yang tidak sepantasnya untuk ia terima. Anda bisa membayangkan orang yang tidak salah karena kesaksian Anda, karena perkataan bohong Anda, dia menjadi bersalah. Bahkan dia menjadi pribadi yang kemudian dihukum atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Bukankah ini sebuah kejahatan yang mengerikan, saudaraku? Namun sayangnya perintah yang begitu mulia dari Tuhan ini seringkali diabaikan oleh umat manusia dan menganggap sepi. Mungkin karena mereka menerima imbalan yang menguntungkan, sehingga berani bersaksi untuk sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Seperti yang dialami oleh Sam Shepard. Ia pada awalnya memiliki kehidupan yang sempurna. Ia adalah dokter bedah dan memiliki keluarga yang sangat indah. Suatu kali pada tahun 1953, istrinya yang cantik itu meninggal dalam keadaan tidak wajar, dan polisi kemudian melakukan penyelidikan. Di dalam pengadilan kemudian ada sesuatu yang aneh sesungguhnya, karena saksi-saksi yang tidak berhubungan dengan peristiwa itu dihadirkan dan mereka memojokkan Sam Shepard. Akibatnya hakim kemudian menghukum Sam Shepard dengan hukuman seumur hidup. Tetapi kasus ini tidak berhenti sampai di situ, saudaraku, sebab pada tahun 1966, setelah 13 tahun Sam menjalani hukuman, pembunuh istri yang sebenarnya ditemukan. Dan ia memang kemudian dibebaskan. Tetapi saudaraku, setelah mendekam 13 tahun lamanya di penjara, itu telah menghilangkan kemampuan-kemampuan hebat Sam, terutama dalam hal medis. Karena itu kemudian setelah ia gabung kembali ke dunia kedokteran dan menjadi ahli bedah, kemampuannya tidak sehebat dulu lagi. Nah, ketika ia memimpin tim bedah, terjadilah sebuah kasus malpraktek yang menyebabkan si pasien meninggal dunia.
Karena hal itu saudaraku, Sam Shepard kemudian hidup dalam frustrasi yang luar biasa. Ia juga mengalami depresi yang membuat dia kemudian kecanduan alkohol dan meninggal pada tahun 1970. Sungguh sangat tragis sekali hidup yang dialami oleh Sam ini saudaraku. Yang luar biasa, pada tahun 2000 kemudian diketahui bahwa sesungguhnya yang menyebabkan kematian dari si pasien itu bukanlah dirinya melainkan Richard Emberling. Tetapi apa boleh dikata, Sam sendiri sudah meninggal dan karirnya hancur bersama dengan kematiannya. Semua itu terjadi saudaraku akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjadi saksi-saksi palsu di persidangannya. Orang-orang itu mungkin tidak pernah berpikir bahwa kesaksian palsu dan kabar bohong yang disembur-semburkannya itu bisa membunuh karakter seseorang, bahkan bisa menghancurkan karir seseorang seperti yang dialami oleh Sam Shepard itu. Karena itu saudaraku, firman Tuhan di atas mengingatkan kita semua agar hati-hati di dalam menggunakan lidah kita dan berhati-hati di dalam menggunakan media sosial kita, sebab kadangkala tanpa kita sadari kita menyembur-nyemburkan kabar bohong, kita menyampaikan berita yang belum tentu benar, dan bisa jadi karena hal itu ada seseorang yang dirugikan, bahkan pembunuhan karakter. Terlebih lagi bila hal itu dilakukan di persidangan, sebab di persidangan itu akan menentukan nasib seseorang. Maka apabila hal itu harus terjadi dalam hidup kita, kita harus memberikan kesaksian. Marilah kita bersaksi dengan benar. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Sebab lebih dari semua itu berasal dari si jahat. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada mereka yang miskin, tidak berpihak kepada mereka yang kaya. Artinya Tuhan ingin agar kita adil. Apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, itulah yang seharusnya disampaikan. Lebih daripada itu, sesungguhnya kita menjadi alat setan, kita menjadi alat iblis untuk menghancurkan hidup seseorang. Jangan sampai hal itu terjadi saudaraku. Oleh karena itu, baiklah marilah kita menjadi orang-orang yang berkata benar sesuai dengan apa yang kita ketahui. Lebih daripada itu, marilah kita menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu, terlebih bila sesuatu itu belum kita ketahui kebenarannya. Jangan sampai kita adalah orang yang menyebarkan hoax, yang menyebarkan ketidakbenaran, dan karena hal itu Tuhan bisa jadi menghukum kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, dan menjadikan kami orang-orang yang senantiasa mentaati-Mu, terutama dalam hal memberikan kesaksian atau mengatakan sesuatu berkaitan dengan orang lain. Ajarkan kami untuk berkata benar dan jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang berasal dari iblis. Kiranya Tuhan terus meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.